Ya, selamat siang Pak. Selamat siang, Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Dr. Michael ya. Dengan Bapak Giri ya. Betul, Bang. Oke. Ya, Bapak Giri, hari ini saya ingin bertanya Pak kepada Bapak. Boleh ya? Silakan, Pak. Oke, Pak, kalau boleh tahu, ada keluhan apa nih Pak? Aduh, ini dok, saya ada sesak napas, dok. Sesak napas. Iya. Sesak napas sejak kapan Pak? Waduh, sesak napasnya udah kira sebulan. Sesak napas sejak sebulan ya. Iya. Kalau boleh tahu sesak napasnya gimana Pak? Ciri-cirinya Pak? Waduh, jadi saya tuh sesak kalau misalkan saya batuk, dok. Sesak batuk? Iya. Jadi kalau misalkan saya batuk-batuk terus, sesaknya tuh makin parah saya. Nah, kalau boleh tahu, sesaknya sejak seminggu lalu? Sebulan lalu. Sebulan yang lalu. Oke. Kalau batuknya sendiri sejak kapan ya Pak? Wah, batuknya udah lama banget, dok ya. Udah 5 bulan kayaknya. Ada 5 bulan ya? 5 bulan. Nah, kalau boleh tahu, ini yang batuknya dulu ya Pak ya. Ini Bapak batuknya gimana? Batuk kering atau berdahak Pak? Sebetulnya ada dahaknya sih, dok. Ada dahak. Ada. Seberapa banyak ya Pak? Sorry? Seberapa banyak ya dahaknya ya? Waduh, saya nggak ngukurin ya. Ya lumayan lah, tapi nggak sampai kayak suka sapu gitu nggak. Enggak ya? Apa? Kalau boleh tahu warnanya apa ya Pak? Kuning lah, kuning. Kuning, kental, cair? Kental. Kental. Oke. Terus habis itu, Bapak ada darah nggak? Bapak mungkin mau muntah atau batuk darah? Kalau darah nggak ada, dok. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, oke. Sekarang batuknya gimana Pak? Batuknya Memperberat nggak Pak? Atau gimana sejak 5 bulan lalu? sejak 5 bulan lalu sih sini makin berat, dok. Makin berat batuknya ya? Iya. Oke. Sekarang sesak napasnya apa ya? Sekarang kan Bapak keluarnya sesak napas ya? Gimana Pak? Memperberat, berat nggak? Berat kalau tadi, dok. Berat tuh kalau saya batuk terus lama-lama sesak napas saya. Kalau sesak napas pas batuk itu saya udah benar-benar nggak enak banget pokoknya. Ada rasa sakit nggak Pak di bagian dada? Dada nggak ada sakit sih. Ada ya? Ada. Bapak kalau boleh tanya tidurnya berapa bantal ya? Tidur satu bantal sih, dok. Tidurnya satu bantal ya? Ya. Bapak ada keringat dingin nggak? Keringat dingin sekarang kalau malam sih ada. Ada ya? Ada. Kadang-kadang sih muncul. Oke. Pak mau nanya, Bapak ada keluhan lain nggak sekarang? Mungkin pegel, demam? Pegel nggak ada, tapi demam ada. Demam ada ya? Ya. Bapak cek nggak? Suhunya berapa? Dulu. Saya suhunya nggak cek berapa, dok. Sejak kapan ya demamnya ya? Udah ada berapa ya? Ada seminggu kayaknya. Udah pernah minum obat? Obat udah minum sih. Oke. Pak mau nanya, Bapak ada penurunan berat badan nggak? Kalau berat badan ada. Ada ya? Ada. Bapak sebenarnya sudah pernah berobat loh Pak ke dokter paru? Waduh, dulu pernah saya ke dokter paru itu karena TB saya. Oh Bapak dulu pernah TB? Pernah. Nah kalau boleh tahu dulu dokternya bilang apa ya Pak? Jadi kan saya kan itu berobat, dok. Berobat. Terus sudah saya dinyatakan sembuh waktu itu. Jadi saya obatnya udah selesai. Oh obatnya udah selesai ya? Udah. Oke Pak. Terus habis itu ada ini nggak Pak sekarang mau muntah, pusing? Kalau mau muntah pusing nggak ada. Ada keluhan BAB atau BAK? Gangguan gangguan juga nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Bapak di keluarga ada yang kayak begini juga nggak Pak? Di keluarga nggak ada sih, hanya saya saja, dok. Oke. Bapak ada hipertensi atau kencing manis? Nggak ada juga. Nggak ada ya? Oke. Terus juga Pak, kalau boleh tanya Bapak pekerjaannya apa ya? Oh, saya kerja kantoran, dok. Oh kerja di kantoran ya? Iya. Oke Pak, Bapak ada mungkin kebiasaan rokok atau minum alkohol? Kalau rokok nggak, alkohol juga nggak. Oke. Pak mau nanya juga tadi soalnya sesak napasnya. Bapak pas sesak napas itu ada suara mengi nggak? Mengi itu kayak suara kayak pas Bapak lagi tarik nafas, hembus itu kayak ada suara kayak semacam mengi gitu. Ada nggak Pak? Nggak ada sih, dok. Nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Keluhan lain mungkin Pak, mungkin punggung sakit atau abal-abal? Kalau itu juga nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Kalau boleh tanya juga Pak, untuk yang sesak napas sendiri, ini kalau misalnya Bapak bekerja, kan Bapak kerja kantoran ya, mengganggu aktivitas nggak Pak?
aktivitas ya ganggu sih dok. Batuk-batuknya juga ya? Iya ganggu itu. Oke. Tapi untuk untuk sekarang makin berat atau gimana? Sekarang juga sekarang paling berat sih dok. Makin berat ya? Iya. Oke Pak, mungkin untuk sementara itu dulu saja. Kita lanjutin ke pemeriksaan fisik ya Pak ya. Ya, dok. Ayo Pak, mari Pak. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, pertama-tama adalah untuk mencuci tangan 6 langkah, lalu melihat keadaan umum pasien. Pasien tampak sakit sedang dengan GCS 15. Setelah melakukan inspeksi pada pasien, berikutnya adalah untuk memeriksa tanda-tanda vital pasien. Pertama-tama adalah untuk memeriksa nadi pasien, yaitu 88 kali per menit, reguler, dan kuat. Setelah memeriksa nadi pasien, berikutnya adalah untuk memeriksa tensi atau tekanan darah pasien dengan menggunakan tensimeter. Pada pasien ini ditemukan bahwa tekanan darah 120/70 mm merkuri. Berikutnya adalah untuk memeriksa kadar oksigen pasien dengan pulse oximetry. Lalu untuk mengukur suhu pasien dengan termometer yang ditaruh di bawah ketiak pasien. Berikutnya adalah untuk melihat laju napas pasien. Pada pasien ini laju napas adalah 22 kali per menit. Pemeriksaan selanjutnya adalah inspeksi dada pasien. Pada pasien ini bentuk dada simetris, perkembangan dada simetris, tidak ada luka, edem, eritem, splenomegaly, maupun massa. Berikutnya adalah melakukan palpasi dengan meletakkan dua tangan pada arkus costa pasien untuk melihat chest expansion pada pasien. Pada pasien ini, chest expansion simetris pada kedua lapang paru. Setelah melakukan chest expansion pada pasien, berikutnya adalah untuk melakukan tactile focal fremitus. Pada pasien ini, tactile focal fremitus pasien simetris pada kedua sisi. Setelah melakukan palpasi, berikutnya adalah untuk melakukan perkusi pada lapang dada. Pada pasien ini ditemukan sonor pada kedua lapang paru, dan ini ditemukan dengan melakukan perkusi dari ICS 2 bagian atas hingga ke bawah dengan mengikuti anak tangga. Perkusi berikutnya adalah untuk memeriksa batas paru hepar dan batas paru jantung, untuk melihat apakah ada pembesaran pada hati atau pembesaran pada jantung. Pemeriksaan fisik terakhir pada bagian dada depan pasien adalah untuk auskultasi, yaitu dengan menggunakan stetoskop untuk mendengar suara paru-paru pasien. Pada pasien ini ditemukan rongki basah pada apeks kedua paru secara bilateral. Setelah melakukan pemeriksaan pada dada depan pasien, berikutnya adalah untuk memeriksa inspeksi pada punggung pasien. Pada pasien ini tidak ada luka, edema, eritem, maupun massa. Kemudian adalah untuk melakukan palpasi pada pasien. Pertama-tama, pasien diminta untuk menyilangkan tangan untuk membuka skapula. Lalu kemudian meminta pasien untuk bernapas sementara tangan pemeriksa memegang punggung pasien untuk memeriksa chest expansion. Pada pasien ini, chest expansion normal. Berikutnya adalah untuk pemeriksaan tactile focal fremitus, di mana pasien akan diminta untuk mengatakan 77. Pada pasien ini, tactile focal fremitus ditemukan simetris pada kedua sisi. Pemeriksaan fisik di bagian punggung pasien dilanjuti dengan perkusi, dengan mengetuk jari pada ICS punggung pasien. Pada pasien ini ditemukan sonor pada kedua lapang paru. Pemeriksaan fisik terakhir yang dapat dilakukan pada punggung pasien adalah auskultasi, yaitu dengan menggunakan stetoskop dan memeriksa suara yang diberikan pada paru-paru.
pada pasien ini ditemukan ada rongki basah pada apeks paru yang bersifat bilateral. Pada kasus tuberkulosis paru yang kambuh, ada memiliki 2 buah pemeriksaan penunjang, yaitu radiologi yang berupa fototoraks dan pemeriksaan mikroskopis. Untuk radiologi sendiri, dapat digunakan adalah fototoraks atau simple X-ray. Dan pada gambar ini dapat dilihat bahwa pasien memiliki infiltrat pada apeks paru, sehingga dapat menjelaskan suara rongki basah yang ada dirasakan dan didengarkan oleh pasien. Lalu kemudian adalah pemeriksaan mikroskopis. Pemeriksaan mikroskopis merupakan tes utama untuk melihat apakah pasien mengendap TB paru atau tidak. Dahak dapat diambil dengan cara setiap pagi atau dengan cara waktu pagi sewaktu. Untuk interpretasinya sendiri, pemeriksaan mikroskopik ada 3 kali pemeriksaan. Apabila didapatkan 2 kali positif dan 1 kali negatif, maka dapat dikatakan dianggap basil tahan asam positif. Apabila 1 kali positif dan 2 kali negatif, BTA akan diulang 3 kali. Kemudian bila 1 kali positif dan 2 kali negatif, maka dianggap BTA positif. Namun, apabila 3 kali negatif, maka dianggap BTA negatif. Untuk tata laksananya sendiri, pemilihan obat OAT dengan kasus kambuh harus berdasarkan dengan pengobatan utama, sehingga harus menanyakan pasien dengan pengobatan pertama. Pada umumnya, pada pasien TB paru yang disebabkan oleh kuman yang rawan terhadap obat, penggunaan regimen OAT standar dengan obat 4 jenis yang itu berupa 2 RHZT dapat dimulai, sehingga hasil uji kerawanan obat baru didapat. Pada pasien TB paru yang kambuh karena memiliki alasan tertentu seperti tidak minum obat, itu harus mengasumsikan adanya suatu resistensi, sehingga harus adanya tambahan berupa obat fluoroquinolone, streptomycin, dan clarithromycin. Seperti yang sudah lihat pada tabel ini, penggunaan obat yaitu penggunaan obat kategori 2, dan ini tergolong karena pasien adalah pasien kasus kambuh. Obatnya sendiri bisa dilihat dari tabel di bawah. Untuk edukasi sendiri ada beberapa yang perlu diberitahu kepada pasien. 1. Pasien terkena TB paru sehingga harus memberi infokan kepada pasiennya bahwa pasien terkena TB lagi. Lalu proses kambuh ini sebenarnya dapat terjadi pada seseorang dengan TB dalam jangka waktu 6-12 bulan. Lalu obat akan diberikan lagi, namun dengan catatan obat harus diminum dengan teratur karena obat jika tidak teratur akan menimbulkan masalah berikutnya. Dan meskipun obat memiliki efek samping, harus memberitahu dan dianggapi dengan cermat. Untuk kontrol sendiri, harus kontrol setiap bulan untuk memantau penggunaan obat secara teratur.